Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, warga jemaat GPIB dimanapun saudara berada. Malam hari ini saya Pendeta Maria Silahoy Soleman mau menyampaikan terima kasih khususnya kepada Majelis Sinode Departemen Pelayanan Kesaksian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewartakan cinta kasih Allah lewat kebenaran firman Tuhan dalam program Night Call malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, berkati kami semua melalui kebenaran firman yang akan kami baca malam hari ini. Kami percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk mengerti dan melakukannya di dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, bacaan Alkitab malam hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 14 pada ayat 34 sampai dengan ayat 39. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 14 ayat 34 sampai dengan ayat 39 yang memberikan kesaksian. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tentu kita semua yang memahami dan senantiasa kita melakukannya dalam perjalanan hidup kita. Terpuji Kristus, Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam 2 pekan ini kita belajar tentang pengalaman dalam persekutuan, khususnya konteks jemaat di kota Korintus. Jemaat kota Korintus adalah jemaat yang besar, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ternyata juga bahwa jemaat besar seperti jemaat di kota Korintus, masalahnya juga besar. Utamanya ketika jemaat besar banyak masalah, masalahnya di mana? Masalahnya karena ada banyak juga orang-orang yang sulit sekali rendah hati. Orang-orang menjadi sombong karena mereka adalah sebagian orang yang pandai berfilsafat. Dan mereka berselisih. Kita tahu bersama bahwa di dalam catatan 1 Korintus pasal yang pertama maupun pasal yang ketiga diungkapkan tentang perselisihan yang terjadi. Bahkan dalam persekutuan jemaat saat itu mereka buat aturan sendiri. Padahal sebelum Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus, Paulus sudah membuat aturan sedemikian rupa untuk dilanjutkan di tengah-tengah pelayanan jemaat saat itu. Nah, apa yang diangkat ke permukaan di dalam konteks bacaan Alkitab hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada aturan yang ditetapkan dalam satu proses perjumpaan dalam satu ibadah. Bahwa dikatakan di dalam bacaan ayatnya yang ke-26,
Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Catatannya adalah bahwa siapapun mereka yang hadir dalam persekutuan, apapun yang dipersembahkan, konsepnya adalah membangun persekutuan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, khususnya untuk perikop bacaan Alkitab pada malam hari ini. Di sini disebutkan pada bagian ayatnya yang ke-34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, tradisi saat itu menghendaki demikian. Budaya saat itu, perempuan tampil untuk menopang dan mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Dan tentunya budaya itu berubah. Ya, pada zaman sekarang ini berubah sesuai dengan peradaban. Saya mau sebutkan saja misalkan para pendeta GPIB yang diutus di pos-pos pelayanan GPIB, ada banyak para pelayan perempuan. Dan seiring perkembangan zaman, semuanya berubah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, apa yang mau disampaikan di dalam bacaan Alkitab hari ini untuk kita malam hari ini? Ketika firman Allah membaharui kehidupan kita, apa yang mau disampaikan kepada kita firman Tuhan pada malam hari ini? Khususnya ketika kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, orang selalu ingin di dalam setiap ucapannya selalu berkata, semoga badai ini segera berlalu. Orang ingin berada pada zona nyaman. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenungkan kembali bahwa sekarang kita berada pada satu proses perubahan peradaban. Dalam situasi pandemi COVID-19, Ibu Bapak, ketika kita keluar, kita harus menggunakan masker. Ketika kita sedang berjabat tangan, sekarang orang sulit sekali untuk berjabat tangan. Orang hanya mengungkapkan jabat tangan itu dalam bentuk namaste. Artinya itu salah satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan persekutuan. Bahkan dalam kehidupan kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karenanya Ibu Bapak Saudara yang kasih, malam hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di dalam seluruh persoalan yang ada di dalam jemaat, baik jemaat besar seperti jemaat di kota Korintus, jemaat-jemaat GPIB yang ada di kota besar, jemaat-jemaat GPIB yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian, kita semua akan mengatakan hal yang sama. Ucapan syukur untuk setiap perubahan yang ada. Karena ketika kita bersama belajar tentang aturan, bahwa peraturan yang ada yang dibuat baik oleh Rasul Paulus, baik peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, baik peraturan yang ada di dalam kehidupan gereja, esensinya adalah untuk kebaikan. Kiranya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang teratur. Dan kiranya kita juga selalu bersedia untuk diatur. Karena Allah mengatur masa depan kita. Allah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Biarlah Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini ketika kita akan beranjak ke tempat pembaringan masing-masing, firman Tuhan akan menguatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang siap diatur sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Engkau mengatur alam ini dengan kesempurnaan. Engkau menciptakan matahari, dan Engkau juga yang telah menuntun perjalanan hidup kami sampai pada malam hari ini. Kami datang dengan semua ucap syukur kami untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh melewati setiap tantangan sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa ketika kami beraktivitas, Engkau selalu melindungi dan memberkati. Surgawi, sebelum kami menuju ke tempat pembaringan kami masing-masing, kami mau menopang di dalam doa secara khusus untuk pos pelayanan dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati semua para presbiter, khusus untuk pelayan firman dan sakramen yang Tuhan percayakan untuk menyatakan warta kasih Allah di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi. Kuatkan iman mereka, bahwa di tengah-tengah pos pelayanan mereka pun harus berjuang bersama-sama dengan umat Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk tetap melihat penyertaan Tuhan. Bahwa mereka juga dihadirkan untuk mengatur kehidupan umat-Mu yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian. Khusus kami juga mau menyerahkan untuk Departemen Pelayanan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sehingga semua program yang dikerjakan, biarlah itu mendatangkan sukacita banyak orang. Secara khusus dalam situasi pandemi COVID-19. Ketika semua orang harus berada di rumah, ketika juga ada beberapa saudara-saudara kekasih kami harus bekerja di luar rumah, Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ketika pembatasan sosial berskala besar dilakukan di beberapa tempat untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan yang Maha Baik, ada banyak di antara sesama kami tidak hidup dalam keteraturan. Mereka melawan aturan. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka hidup di dalam situasi yang damai. Terlebih mereka juga mampu menjadi orang-orang yang hidup teratur. Biarlah bencana non-alam ini mengingatkan kami semua bahwa Tuhan Engkau selalu mengatur kehidupan kami, perubahan yang sedang Tuhan kerjakan, dan perubahan itu biarlah membawa kami tetap bertekun dalam pengharapan. Sebentar kami akan beristirahat, kami akan membaringkan tubuh kami yang ringkih ini, sertai dan berkati kami sepanjang malam ini. Biarlah istirahat kami malam hari ini kami boleh lewati dengan cinta kasih Tuhan, dengan damai Tuhan, agar esok pagi kami dibangunkan dengan kekuatan yang baru, masa depan yang Tuhan siapkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pengucapan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat beristirahat.
GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.